Gue mau bahas singkat tentang karburator PWK28KX. Jadi ini karburator bawaan motor KX85, motor trail Kawasaki yang buat kompetisi, trail 2 tak. Ini karbu cocok untuk upgrade Ninja 2 tak lo. Mungkin kalau yang ngerasa tarikannya kurang responsif, gue saranin untuk ganti PWK28 ini. Ini karburator bisa responsif karena dia moncong udaranya tuh mulus. Jadi hambatan buat angin masuk ke mesin tuh lebih sedikit. Kan kalau karburator PE28 atau yang PWL Ninja kan gak mulus dia, ada kayak sekatnya. Jadi tuh gak maksimal angin buat masuknya. Terus kedua dia tuh skepnya agak ngotak deh, kayak huruf D. Ini kan rata. Nah di sini depannya ngebulet, jadi lebih cepet dia masuk angin deh. Jadi lu kalau udah pakai karburator ini, kalau nanya konsumsi bensin berapa, gue pakai aja nih paling boros tuh bisa di bawah 120. Nah kalau paling irit bisa 121 gue pernah tuh. Itu kalau jarang open keeps, terus RPM-nya gak tinggi-tinggi lah, kira-kira bisa 5 ribuan gitu per gigi. Kalau lu pakai karbu ini terus sering open keeps, ya siap-siap aja bensinnya bisa 115-an lah. Nah itu udah lumayan boros. Tapi emang sebanding sih kalau buat performa. Menurut gua karburator ini cocoknya dipakai buat touring jarak jauh dan juga buat balap lah. Atau mungkin kalau lu yang suka kebut-kebutan, ini cocok karena respon gasnya cepat dibanding karbu standar. Terus kalau dipakai harian gimana? Ya oke-oke aja sih. Tenaganya mumpuni. Cuma bensinnya sih kurang bersahabat. Ya wajar aja lah, ini kan karburator motor kompetisi. Nggak pentingin efisiensi bahan bakar, yang penting kenceng. Lalu ini worth it nggak kalau untuk dipakai harian? Ya menurut gue sih kurang worth it kalau untuk efisiensi bahan bakar. Lagian lu kalau misalkan pergi sama temen lu nih yang misalkan pakai motor matic, itu lu bakal nyampainya sama juga. Misalkan mau pergi ke Jakarta gitu, ya sama-sama nyampe juga. Tapi emang motor lu lebih cepat sepersekian detik lah kalau untuk tarikannya. Terus juga kalau lagi di lampu merah nih, lu pas ngegas nih emang lu lebih cepet kan dibanding motor yang di belakang lu. Tapi cuma nanti lu bakal ketemu lagi sama motor yang di belakang lu tuh pas ketemu lampu merah selanjutnya. Jadi emang ini buat kebut-kebutan sih, buat kebut. Kalau emang buat sekedar sampai ke tempat tujuan, ya lu pakai karbu standar aja udah cukup itu. Ini karbu buat performa sih. Kalau Ninja lu masih standar pabrik mesinnya, terus bahkan knalpot masih standar pun, ini masih bisa kok dipakai. Gak bakal ada masalah. Yang ada tuh performanya bakal naik dia, asal di settingnya benar, tepat settingannya. Nah mungkin lu kalau ketika udah punya karbu ini, udah pakai, terus ngecek busi hitam, lah kenapa itu bisa hitam? Ya wajar aja, ini kan karburator sifatnya basah ini buat setelannya. Apalagi ini kan karbu kompetisi. Jadi lu kalau udah pakai karbu ini terus sering pakai pelan, terus businya hitam, ya wajar. Kecuali lu pakainya sering RPM tinggi gitu. Nah itu mungkin businya nggak bakal hitam lah, bisa coklat.
Sebenarnya menurut gue kalau busi hitam itu nggak jadi masalah. Yang penting tuh tarikannya enak dia, dari atas sampai dari bawah sampai atas tuh enak lah, gak ngebrebet, tarikannya lancar, gacor, RPM tingginya. Terus karbu ini gimana kalau disetting kering? Menurut gua nggak bakal enak dia. Justru kalau 2 tak itu, apalagi Ninja nih ya, Ninja itu kan tenaga di RPM tinggi. Menurut gua lebih enak di setting basah dia, biar atasnya lancar dia, gak kekeringan. Justru kalau Ninja kekeringan tuh RPM atasnya bakal kayak ngempos lah, mesinnya teriak tapi lajunya nggak ada gitu, udah keburu bengek. Jadi gue sarankan kalau Ninja nih udah pakai PWK 28 ya setting basah dia. Enaknya sih emang setting basah dia biar lebih maksimal. Kalau cuman mau dibikin businya coklat ya mending pakai karbu standar aja lah. Coklat tuh businya. Tapi emang gitu sih, kalau karbu standar tuh tarikan atasnya kurang. Makanya ganti ke PWK 28. Enak atasnya dia. PWK 28 ini paling cocok deh kalau dipakein gas spontan. Cocok dia. Enteng gasnya. Biar kata lu pakai pompa oli tuh, kabel cabang 2. Karena dia skepnya enteng. Lebih enteng dibanding si PWL. Untuk gas spontan gue itu pakai gas spontan KTC. Tapi gue cuman pakai selongsongnya. Kalau rumah KTC gue nggak pakai. Jadi gue masih pakai rumah gas standar Ninja tapi selongsong KTC. Nah itu selongsong KTC gue potong sedikit dia bagiannya, biar bisa masuk ke selongsong rumah selongsong gas Ninja. Nah satu lagi ada yang mau gue tambahin ya. Lu udah pakai PWK 28 nih, settingan udah pas gitu, tapi tarikannya masih nggak enak. Itu ada faktornya juga. Oli samping, lu pakai oli samping apaan? Kalau misalkan lu pakai oli samping yang kualitas FC, itu pasti kurang tarikannya. Makanya kalau mau lebih enak, tarikannya lebih enteng, itu mesti pakai oli samping yang kualitasnya Jaso FD. Itu seperti Motul 510. Itu enteng dia tarikannya dibanding pakai oli samping yang kualitas FC. Jadi kalau lu mau kenceng nih tapi olinya pakai yang kurang mumpuni ya nggak bakal kenceng gitu, nggak bakal maksimal. Terus juga bensinnya, lu udah pakai karbu PWK 28, olinya udah bagus, tapi bensinnya masih pakai yang oktan rendah ya nggak bakal maksimal juga. Bensin tuh kalau Ninja minimal Pertamax. Karena menurut buku instruksi minimal tuh oktannya 91 Ninja 2 tak. Jadi oktan yang paling cocok tuh menurut gua ya si Pertamax biru yang oktannya 92. Mungkin kalau lu ada budget lebih ya bisa lah pakai Pertamax turbo, biar lebih enak atasnya. Jadi menurut gue ya percuma kenceng gitu, tapi kalau bahan bakar sama olinya masih ngirit. Kenceng kok ngirit ya, ya nggak bakal maksimal lah. Jadi kalau mau kenceng tuh jangan tanggung-tanggung. Bahan bakarnya, olinya tuh mesti pakai yang bagus. Tapi mungkin kalau udah dicoba ini 3 hal ini, tapi mungkin atasnya masih kurang gitu, kayak ada yang nahan ya, ganti knalpot racing. Tapi kalau sejauh ini menurut gua ya, Ninja standar aja tuh pakai knalpot standar karbu PWK nih, napasnya udah panjang loh, dipakai di perkotaan. Lagian kalau di perkotaan tuh paling kenceng berapa sih? Kalau dipakai harian paling 80, mungkin kalau rada sepi ya bisa 100 lah.
Jadi kalau menurut gue sih knalpot racing tuh gak perlu lah. Jadi cuman pakai PWK 28 ini aja udah mumpuni. Tapi ini lain soal lah kalau buat lu yang doyan kebut-kebutan gitu. Kalau gue sih lebih berorientasi untuk pakai motor ini harian yang dimaksimalin. Berhubung PWK 28 ini boros, lu ngegasnya itu jadi mesti seefisien mungkin. Kalau lu mau pakai harian, maksudnya seefisien mungkin tuh, kalau misalkan jalannya rada padat, ya lu jangan betot gas sampai RPM tinggi lah. Kira-kira paling ngegas tuh di 5000 gitu. Kalau lu rada padat, kalau misalkan sepi ya itu bebas lah. Lihat situasi dan kondisi juga ngegasnya tuh. Nah, cara ngegas yang bener tuh diurut dia. Gak boleh langsung lu betot aja begitu. Jadi bukan gasnya nih terurut gitu. Kayak gitu. Nah, kan terurut nih. Jangan langsung ditarik begitu. Berisik doang, kenceng kagak. Nah, ini pertama kali gue pakai PWK 28 yang kayak begitu gue ngegasnya. Gue main betot-betot aja. Sampai balik ke mekanik, bilang nih kurang kenceng. Mekanik gue bilang, gasnya diurut. Diurut gitu. 2 tahun loh gue belajar ngegas loh pakai PWK 28. Tapi emang bener sih, gasnya kalau diurut tuh lebih kenceng dia. Lajunya lebih cepat. Jadi percuma lah ngegentak-gentak, tapi kalau lajunya tuh nggak nambah lah. Yang ada cuman jadi boros gitu. Jadi ngegasnya tuh seefisien mungkin, yang kayak gue bilang. Gasnya udah bener nih, oper giginya juga mesti cepet sama ngepas. Kalau di motor gue sih, gue ngoper tuh kira-kira di 5000 RPM lah kalau lagi jalan santai. Kalau jalanannya panjang tuh gue sering oper di 5000. Nah, pas udah kayak gigi 5 atau 6, nah itu baru gue lebihin RPM-nya. Bisa 6000, 7000. Selagi ngegasnya diurut yang kayak gue bilang, terus oper giginya pas, nah itu bensin konsumsinya bisa 120-an lah. Tapi kalau ngegasnya digentak-gentak gitu, langsung main di betot, nah itu siap-siap aja bensin bisa di bawah 115 mungkin, atau bisa 115-an lah. Jadi boros. Intinya kalau soal irit itu bukan masalah settingan juga. Dari cara lu ngegas itu berpengaruh.